Baiklah Bapak Ibu, saudara yang Dus broeder en zuster, dus in deze 3 dagen saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat-sangat amat penting. halleluja. Ya, ini akan menuntun kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus untuk berjalan di dalam langkah-langkah yang Ia ingin kehendaki agar kita lalui. Amen. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang akan menolong kita untuk perjalanan kita. Saya yakin ini sangat-sangat penting karena ini akan menolong bagaimana kita menghadapi setiap masalah persoalan dalam kehidupan kita. Yang mana kita tahu bahwa persoalan adalah Een kans. Kesempatan. kesempatan untuk apa? Naik level. Aduh, Naik jangan level, malu-malu. come on. Halleluja. Halleluja. Di dalam pemuridan kita semua sudah belajar bagaimana kita menghadapi banyaknya persoalan yang semuanya adalah seharusnya kita mengerti itu adalah ujian untuk kita naik level rohani. Amen. Ada yang akan kita lalui lagi karena hari-hari akan semakin sulit. Kalau kita tahu bahwa keadaan semakin sulit berarti iblis bekerja lebih kencang lagi. Kalau kita tahu bahwa iblis lebih kencang lagi kerjanya, kita harus dapat impartasi power dari surga yang lebih lagi untuk ngebom perbuatan-perbuatan iblis. Saya Amen. setiap kali bertanya kepada Tuhan bagaimana cara menolong murid-murid ini yang bolak-balik jatuh bangun. Jatuh bangun. Bagaimana supaya kita semua berkemenangan. Kalau kita ini segini saja, kita ini raksasa-raksasa rohani, kita bisa gempur kubu iblis. Nah, malam hari ini kita akan membahas seseorang yang luar biasa yang bernama Mordekai. Mordekai ini saya jarang mendengar kisah khotbah mengenai beliau. Yang saya dengar selalu Esther dan Daniel, Yusuf dan yang lain yang luar biasa. Tapi ada seorang yang luar biasa di sini yang Tuhan mau agar kita mendapat tuntunan melalui kehidupannya untuk hari-hari ke depan. Nah, Mordekai ini mungkin saudara semua sudah tahu kisahnya, bukan? Ada yang tidak tahu? Amen. Semua sudah tahu ya? Iedereen weet. Jadi saya tidak perlu untuk mengupas jauh-jauh karena saudara semua sudah tahu kisah mengenai orang ini. Dus Saya akan bicara bagaimana kita ini di dalam kehidupan akan selalu menghadapi situasi yang membuat kita kompromi. Tetapi saudara-saudara yang sudah masuk di dalam kelas-kelas pemuridan, kalau saudara sudah sampai ke bab yang namanya stand alone, di dalam kisah kita malam hari ini ada seseorang yang menurut mereka adalah seorang yang luar biasa yang bernama Haman. Dia diangkat tinggi-tinggi kedudukannya, mendapatkan kebesaran, keagungan nomor 2 di istana Raja Ahasveros. Haman ini mulai disembah oleh semua orang. Tetapi ada seorang yang tidak mau menyembah, yaitu bernama Mordekai. Mordekai memiliki satu tradisi di mana dia hanya menyembah Tuhan saja. Kita akan belajar bagaimana dia secara bertubi-tubi diuji dengan ujian kompromi. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara di tempat pekerjaan saudara, tetapi saudara saya yakin akan diperhadapkan dengan banyak compromising situations. Amen. Rupanya kita tahu bahwa hal satu ini yang menjatuhkan integritas kita ini atau meninggikan hidup kita ini membuat satu bridge yang sangat luas lebar. Yaitu jikalau dia jatuh dalam kompromi situasi, dia akan turun sejatuh-jatuhnya dan hancur dengan seluruh bangsanya. Tetapi sebaliknya, saat Mordekai stand alone di antara semua orang yang berkompromi, maka dia ditinggikan setinggi-tingginya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara-saudara semua, baik orang Kristen, baik murid, baik pendeta, baik hamba Tuhan, baik ada di sekuler. Bagaimana saat saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang semua orang melakukannya dengan kompromi? Ini menjadi pertanyaan saya akhir-akhir ini di dalam hati saya. Apakah saya yang pertama dituntut nantinya untuk menghadapi situasi yang sangat sulit di mana saya harus dipepet sampai pojok dan terus menerus dan membuat saya hampir menyerah?
Dus Apa bedanya saya dari orang Kristen lainnya? Apa bedanya saya dari para pemimpin lainnya dalam keadaan-keadaan yang sangat terjepit? What? Saat saya banyak merenungkan hal-hal ini, saya berpikir apakah Tuhan ini mau menempatkan saya kepada situasi yang seperti ini dan membuat saya berjaga-jaga. dus ik, Dan kemungkinan, karena ini sangat bergolak di hati saya, kemungkinan jerat kompromi ini akan sangat berat dan besar sekali. Sehingga Tuhan memunculkan ini kisah mengenai Mordekai. Tapi melalui kisah Mordekai ini saya sudah tahu jalan keluarnya. Saya sudah tahu kemuliaan apa yang akan saya terima jikalau saya masuk dalam pencobaan ini. Tapi saya harus bertumpu kepada firman Tuhan, mempercayai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya harus stand alone. Saya tidak tahu apakah di dalam kehidupan saudara ujian-ujian yang sama mengenai kompromi ini adalah suatu patron yang sudah terbiasa saudara lewati. Sehingga saudara tahu, ini adalah ujian, saya tahu saya harus melewatinya. Kalau saudara sebagai murid, tentunya saudara sudah mulai memiliki goal-goal dan saudara mengerti hal-hal apa yang membuat saudara tiap kali jatuh di dalam lubang yang sama. Jikalau saudara dari hari ke hari sampai tahun ke tahun masih saja jatuh di dalam ujian-ujian yang sama, bagaimana Tuhan akan percayakan kepada saudara ujian yang lebih besar untuk membawa saudara dan menaikkan saudara setinggi-tingginya seperti Mordekai. Tahukah saudara bahwa saat saudara diuji oleh iblis, dalang dari semua ujian ini, saudara dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tahukah saudara bahwa keputusan saudara adalah penting bagi sorga? Kalau saudara tahu bahwa saudara sangat penting bagi sorga, saudara akan bertahan mengikuti jalan-jalan sorga. Jikalau saya tahu bahwa saya ini diuji dengan ujian yang berat, yang saya tahu bahwa jikalau saya mampu lulus melewatinya, maka saya akan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Maka saya akan sungguh-sungguh bertahan untuk tidak kompromi dalam keadaan situasi apapun, sekalipun saya harus mati. Saya mau supaya saudara memikirkan hal ini. Jikalau yang dituntut adalah nyawa, apa yang harus saudara lakukan? Kalau kita melihat patron dari apa yang terjadi pada Mordekai ini, pegawai-pegawai istana sudah memberitahukan kepada Mordekai setiap hari dari hari ke hari, cobalah kamu sembahlah, kamu sujudlah, kan hanya waktu dia lewat, waktu Haman lewat, ayolah berhari-hari. Nah, kesempatan ini berhari-hari adalah kesempatan untuk kita mempertimbangkan apakah kita akan ngikutin atau kita tetap bertahan. Apakah saudara gentar terhadap ancaman? Ancaman yang dilontarkan kepada Mordekai ini tidak main-main, karena ini menyangkut nyawanya dan nyawa seluruh bangsanya. Saya menyadari saya sebagai seorang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin banyaknya murid di seluruh dunia. Saya tahu kalau saya kompromi itu adalah ancaman buat saya dan seluruh murid-murid yang lain akan kena kehancuran dari jerat iblis. Kita juga dengar banyak bagaimana pejabat-pejabat mereka yang selingkuh, main perempuan, mereka pikir dosanya mereka tanggung sendiri, tetapi waktu mereka kedapatan melakukan zina, lalu mereka diekspos seluruh keluarganya dan dia semuanya jadi malu. Bahkan kalau dia duduk di DPR, semua DPR pun tercoreng, seluruh negara pun tercoreng. Dus Waktu pemimpin mahkamah di Indonesia yang tertinggi yang menentukan suatu keputusan di Indonesia itu jatuh, maka nama Indonesia pun tercoreng. Nah, sekarang kita kembali kepada scenery bagaimana Haman ini akhirnya dia membuat suatu rancangan ancaman kepada Mordekai. Dalam Esther 3 ayat 8 sampai 9 saya minta dibacakan. Esther 3. 8 sampai 9. Haman mulai mengajukan rencana jahatnya kepada otoritas tertinggi dan disetujui.
Dia juga memberikan uang besar sebagai jaminan keinginan kejahatannya. Selalu kejahatan disertai dengan manipulasi. Nanti saudara saat diperhadapkan dengan situasi yang membuat saudara kompromi, saudara rasa sesak hati, saudara rasa jengkel sekali. Karena merupakan semuanya tindakan kejahatan yang disatukan. Pada waktu tempat training kami dikepung oleh massa dan oleh kepala desa, oleh polisi, oleh intel, oleh orang-orang ini, rasanya hati saya juga sesak sekali, semuanya ikut gentar. Nah, di sini bahkan raja ini sudah sampai pemerintah tertinggi, raja memberikan cincin meterai untuk menyegel kejahatan yang akan Haman lakukan kepada Mordekai. Jadi jikalau itu sudah terjadi, maka keputusannya tidak pernah bisa dicabut lagi. Bagaimana jikalau kita diperhadapkan kepada situasi yang nampaknya sudahlah besok kita pasti mati. Kita seringkali beralasan, oh bagaimana ya, kan Tuhan tahu. Nanti kalau saya harus ikutin perintah bos yang seperti itu, nanti kalau saya tidak ikuti perintah, nanti bagaimana dengan masa depan saya? Kan masih ada anak-anak saya, keluarga saya, bill yang harus dibayar dan sebagainya. Kita seringkali mengajukan alasan yang sangat tepat untuk berkompromi. Kita memberikan alasan buat semua orang, tetapi kita menyangkal hati nurani kita. Kita lupa bahwa ada saksi-saksi awan yang memperhatikan kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan dan setan yang sedang menilai kita jadi juri. Lebih jauh lagi akhirnya Haman ini membuat surat dengan cincin meterai raja. Dan itu langsung disebarkan oleh pelari pesuruh cepat. Hari kematian sudah ditetapkan. Apakah Haman akan turun banding? Apakah dia akan menyerah? Apakah dia tetap bertahan? Dia melolong, dia berkabung, dia menangis. Mordekai, dia tidak menerima pengasihan dari sang ratu. Dia punya tujuan. Ratu ingin menghibur dia, ingin mengganti jubahnya dengan jubah sukacita. Tetapi dia menolak itu karena dia punya satu tujuan. Bagaimana dengan kita semua saat kita dihadapkan dengan kompromi? Saudara berani stand alone apapun juga ancamannya? Sedekat apapun hari kematian itu? Mordekai dia tahu akan ada pertolongan dari Tuhan. Saat itu dia menyuruh Esther untuk berdiri di hadapan raja, sekalipun harus Esther pun mati, matilah. Tetapi pertolongan pasti akan datang. Saat Esther tidak siap dan mengajukan alasan yang tepat lagi, Mordekai berkata, baik, kalau kamu tidak mau maju, Tuhan punya stok untuk nolong kami. Jadi dia percaya bahwa pertolongan pasti akan datang. Saudara harus mempercayai saat saudara berdiri sendiri bahwa saudara stand alone, pertolongan pasti datang sedekat apapun kematian saudara. Itu adalah iman yang besar. Saudara harus membangkitkan iman saudara di saat situasi yang tersulit apapun. Rupanya di dalam peristiwa yang sangat mendekati kematian ini ada sisipan peristiwa yang luar biasa. Rupanya Tuhan ini tidak pernah lupa dengan setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita. Ada upah tertunda yang tidak diberikan kepada manusia pada waktunya, tetapi diberikan oleh Tuhan tepat waktu. Suatu hari Mordekai ini mendengarkan persekongkolan dua pegawai raja yang akan membunuh raja. Tapi kemudian waktu dia mendengarkan itu dia sampaikan kepada Esther dan Esther menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Dan akhirnya benar setelah diselidiki ternyata dua orang itu memang berusaha untuk membunuh raja. Dan akhirnya mereka dibunuh. Pada saat itu Mordekai sama sekali tidak mendapatkan hadiah apapun. Terus kita seringkali nuntut upah. Sedikit saja kerja, sedikit saja lebih waktu kita nuntut uang lembur. Kita sangat hitungan sama bos kita di tempat pekerjaan. Selalu pikiran kita uang terus. Kita tunjukkan di hadapan bos bahwa kita yang melakukan itu, kita yang membuat ide itu, kita yang merencanakan, kita yang sudah jalan ke sana, kita capek. Hanya karena apa? Uang. Tiap kali yang kita tuntut di kepala kita,
do it lagi. Kita belajar bagaimana Mordekai menyelamatkan nyawa raja, dia diam saja. Saudara, Tuhan gak pernah lupa. Upah yang tertunda Tuhan berikan dengan luar biasa dengan cara Tuhan. Amen. Di dalam Ester 8, akhirnya kita tahu bahwa setelah Mordekai ini stand alone sedemikian rupa, pertolongan datang lewat cara Ratu Ester berani menghadap kepada raja. Saudara tahu akhir kisahnya bagaimana Haman ini yang dengan kejahatannya sudah menyediakan tiang untuk menyulakan Mordekai ini, akhirnya Tuhan balikkan kejahatan itu dalam satu malam saja. Di sini kita belajar bahwa sedekat apapun hari kematian kita, Tuhan selalu muncul di sana saat kita berdiri sendiri dan tidak berkompromi. Amen. Saya melihat ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan berjaga-jaga saat kita juga berjaga-jaga. Saat hati kita ini sama dengan keinginan Tuhan yang di surga, maka Dia juga akan menjagai kita dengan penuh. Saat kita tidak takut terhadap nyawa kita, maka kita akan memperoleh lebih dari nyawa kita. Saudara, bisakah saudara berpikir kalau Mordekai kompromi dari depan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang diperhadapkan dengan situasi yang sulit di dalam pekerjaan dan hidup mereka, dan mereka kompromi. Sejarah semuanya berantakan, hidup jadi sulit, keadaan semua tidak menjadi baik. Akhirnya Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu didatangkan karena ada kesalahan dulu. Ya, dia baik, dia bisa mendatangkan kebaikan, tetapi seandainya kebaikan itu tidak harus didatangkan, tetapi sudah dengan sendirinya semuanya jadi baik. Seandainya semua anak-anak Tuhan mereka berdiri di tempat mereka saat mereka dicobai, maka betapa kalang kabutnya neraka. Betapa luar biasanya pasukan sorga yang ada di bumi ini saat saudara berdiri untuk tidak kompromi. Betapa luar biasanya kekuatan kita untuk menggebrak dunia ini bagi Kristus. Betapa luar biasanya semua resources di dunia ini yang diberikan kepada kita, dan kita akan memegang kekuasaan di dunia ini. Akhir dari kisah Mordekai dalam Ester 8. Mordekai. Sudah orang ini stand alone di dalam segala kesulitan yang dihadapi untuk menyerahkan nyawanya. Akhirnya cincin meterai yang diberikan kepada Haman akhirnya diberikan kepada Mordekai. Semua kekayaan orang kedua di negeri itu diberikan kepada Mordekai. Semua orang-orang yang bukan Yahudi pun takut dan mulai masuk ke dalam keyahudiannya dan mempercayai Allahnya. Dia memiliki otoritas untuk menulis dan minta apa saja atas nama raja untuk diberikan kepada semua orang yang dia inginkan. Kekuasaannya menjadi bertambah-tambah, dia dihormati oleh semua orang dan pejabat-pejabat dalam negeri. Pembesar daerah, pejabat kerajaan, semuanya tunduk dan takut kepadanya. Hari kemenangannya menjadi hari sejarah selama-lamanya bagi bangsanya. Dia disanjung tinggi-tinggi karena dia mengikhtiarkan keselamatan bangsanya. Dan di dalam Ester 10 ayat 1 sampai 2 mengatakan, dia ini kisah gagah perkasanya ditulis dalam sejarah raja-raja. Walaupun dia bukan raja, walaupun dia bukan keturunan raja-raja, dia bukan dari Media dan Persia, tetapi rupanya perbuatan yang dia lakukan sejajar dengan perbuatan raja-raja. Karena apa? Warung. Stand alone. Stand alone. Kita semua akan dihadapkan dengan hari-hari yang tidak mudah. Kejahatan semakin meningkat. Ujian ada di mana-mana. Dan bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang mengkompromikan
nyawa kita. Kita bisa memilih antara kita kompromi dan kita tidak jadi apa-apa dan kita jadi budaknya iblis. Atau kita stand alone dan kita menjadi saksi dari Tuhan kita yang hidup. Itu diserahkan kepada tangan saudara masing-masing. Keputusan-keputusan yang tidak akan mudah pemecahannya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu berjaga-jaga dan ada di sana saat saudara stand alone. Kita harus berani berkata, if I perish, I perish. Kita minta Roh Kudus agar firman ini menetap dalam hati kita. Karena saat saudara mulai mengikatkan diri kepada Tuhan untuk menjadi murid-murid Dia, iblis akan marah sekali dan menuntut saudara untuk bagaimana caranya supaya saudara jatuh. Kalau saudara harus kehilangan nyawa, jangan takut. Saudara tidak akan mati. Sekalipun harinya tinggal besok. Sekalipun apinya semakin dipanaskan lagi. Sekalipun semua pejabat-pejabat dikumpulkan untuk menyerang saudara. Bahkan presiden sudah turun tangan untuk mau siap membunuh saudara. Tapi ada seorang yang lebih dari semuanya. Dia yang berkuasa atas segala nama-nama, segala pemerintah dan penguasa-penguasa di dunia. Hiduplah dan berdiri bagi Dia. Tuhan Yesus berkata.